Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus. Di sini saya akan menjelaskan tentang file CRUD dari Flutter yang saya buat. Sebelumnya saya sudah membuat filenya terlebih dahulu. Nah, di sini ada file namanya dbhelper.dart. Ini gunanya penyimpanan database. Jadi penyimpanan database yang ada pada form kontak dan list kontak. Nah, di sini di form kontak saya masukkan ID barang, email, nama barang, dan data barang. Nama file Flutter yang saya buat itu penginputan barang, data barang. Nah, di sini saya membuat list seperti ini. Saya memasukkan ID-nya itu email, ada ID barang, dan ID barang itu ada kontak .mobile no, ID-nya mobile no, namanya ID barang. Selanjutnya ada PT, itu ID-nya company. Dan di sini ada fungsi informasi. Nah, di sini ada fungsi dari buttonnya, tombolnya ada yang tombol edit. Di sini ada open form edit, dan ada ikonnya itu tersimpan di sini, ikon edit. Nah, selanjutnya ada button hapus, ikonnya itu ada di sini, ikon delete. Nah, selanjutnya ini untuk membuat dialog konfirmasi. Jadi ini semacam konsol. Sebelum kita menghapus maka akan keluar respon yakin ingin menghapus data kontak.name. Jadi name ini adalah ID yang telah kita panggil sebelumnya, yang telah kita deklarasikan sebelumnya di file dbhelper. Nah, selanjutnya pada fungsi pop kita menggunakan juga fungsi pop. Nah, ketika kita menulis ya atau tidak, maka akan muncul menu pop up sesuai yang kita pilih. Nah, di sini fungsi popnya membuat form create-nya. Jadi ketika kita sudah membuat filenya, maka akan muncul semacam pop up. Nah, itu diatur di sini pemanggilannya, open form create. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi menampilkan. Jadi untuk menampilkan datanya itu kita terlebih dahulu mengambil semua datanya. Nah, untuk fungsinya itu diatur pada ini get all contact asynchronous. Mulai dari kontak. Nah, ini memasukkan data ke dalam kontak, jadi list kontak, lalu .add kontak from map. Nah, from map kontak, jadi kita memasukkan data ke dalam from map fungsi kontak listnya. Nah, selanjutnya penghapusan data. Nah, yang menghapus data itu kita atur di sini, fitur void delete kontak. Nah, dimana kontaknya itu kontak, lalu posisinya itu ID-nya itu int position, lalu kita asynchronous lagi await db delete kontak. Jadi untuk penghapusannya itu kita masukkan db database, lalu delete kontak, lalu kontak ID. Nah, ID yang saya tadi buat itu ada terletak pada ID barang. Nah, selanjutnya di sini set state. Nah, ketika kita menghapusnya maka posisinya akan terhapus. Nah, selanjutnya penambahan kontak. Nah, untuk penambahan itu kita menggunakan push.
Nah, jadi result await navigator push. Nah, pushnya itu konteks, builder konteks, from kontak, dari kontaknya, dari kontak ini yang telah kita panggil di list. Nah, setelah itu halaman edit. Nah, ini halaman edit itu kita membutuhkan form kontaknya tersebut, lalu result itu update. Jadi hasilnya itu terletak pada update, lalu perubahan await get all contact. Jadi ketika kita ingin mengedit, kita buka open form edit. Jadi kita terbuka itu bagian editnya pada form kontak, Nah, di sini penginputan datanya. Nah, selanjutnya pada main. Di main itu ada pengimport saling. Di sini adalah intinya. Jadi semua list form ini kita masukkan di sini. Caranya itu import package, ini flutter material dar, ini pengambilan material dar. Nah, untuk database-nya itu ada di DB helper yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk form kontaknya itu ada di form kontak listnya, lalu modelnya itu kontaknya di sini. Model kontaknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada void main run app. Jadi void main run app my app. Nah, mungkin seperti itu. Baiklah, untuk karena saya menjalankannya di Android, untuk hasilnya nanti saya rekam pada kesempatan selanjutnya. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.